Boleh Pak, ini penyelenggara kita nggak ada nih di sini. Hostnya Bu, hostnya itu Mbak Ninda ini. Mbak Ninda? Halo Mbak Ninda? Oh dia masuk di kamar yang lain mungkin berarti. Ya kayaknya tadi malam nggak ikut rapatnya Bu. Ya, jadi kita ikut yang dilaksanakan penyelenggara aja ya Pak ya. Ya. Ya, jadi monggo Bu. Ya. Silakan Ibu. Oke, karena ini sudah jam 8 ya Pak. Oke. Saya buka ya Pak, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, salam sehat Indonesia. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini Senin tanggal 20 September 2021, mulai dari jam 8 sampai jam 16 sampai 15.30 sampai selesai waktunya. Nanti kita akan mengadakan seminar rancangan aktualisasi untuk kelompok 4 angkatan 95. Nah, adapun yang menjadi evaluator Bapak narasumber dan penguji kita adalah Bapak Insinyur Subangkit Mulyono MED, Insinyur Subangkit Mulyono MED. Nah, saya beritahukan dulu rundown-nya ya. Jadi satu untuk peserta itu waktunya 45 menit, untuk penyaji itu 15 menit, untuk penguji 15 menit, untuk mentor itu 10 menit, dan untuk moderator 5 menit. Jadi Bapak Ibu, jadi saya Mary Hasibuan hari ini berfungsi sebagai moderator. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya. Bisa dimulai Pak Subangkit? Ya silakan Ibu, monggo. Saya enaknya manggil Bapak Pak apa ya Pak? Mulyono apa Pak Subangkit? Bangkit biasanya Bu, kalau orang manggil Bangkit. Oke. Siap Pak, terima kasih Pak Subangkit. Nah sekarang saya persilakan Silvi Nurul Fatwa untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktunya 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin share screen, ya. Silakan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat pada layar, Bapak Ibu? Belum. Nah, sudah, sekarang sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Tinggal di slideshow aja ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Subangkit Mulyono selaku penguji, kepada yang terhormat Ibu Mary Hasibuan selaku moderator, kepada yang terhormat Bapak Agus Edi Susanto selaku mentor. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Penanaman Pendidikan Karakter di SDN 2 Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, tahun 2021. Berikut adalah profil saya. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurul Fatwa. Saya lahir di Rembang 30 Desember tahun 1993. Saya berasal dari pemerintah Kabupaten Rembang, unit kerja saya di SDN 2 Pelawangan. Berikut adalah lokasi aktualisasi saya yang akan dilaksanakan di SDN 2 Pelawangan yang beralamatkan di Jalan Belando Indah nomor 28, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Berikut ini merupakan visi dan misi SDN 2 Pelawangan yang mempunyai visi cerdas, bertakwa, berkarakter kuat, terampil, dan mandiri. Untuk nilai organisasinya yaitu integritas, kreatif, inovatif, inisiatif, dan pembelajar. SDN 2 Pelawangan memiliki 14 misi. Berikut adalah struktur organisasi SDN 2 Pelawangan. Saya mendapatkan tugas untuk mengajar sebagai guru di kelas 5. Berdasarkan identifikasi isu yang saya temukan selama mengajar di SDN 2 Pelawangan,
terdapat beberapa isu. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan penggunaan perpustakaan di SDN 2 Pelawangan. Yang kedua, kurangnya kegiatan penanaman pendidikan karakter di SDN 2 Pelawangan. Yang ketiga, kurangnya daya dukung orang tua terhadap perkembangan belajar peserta didik di SDN 2 Pelawangan. Dari ketiga isu tersebut, kemudian dilakukan analisis isu menggunakan metode APKL, dan didapatkan hasil bahwa ketiga isu tersebut memenuhi kriteria. Selanjutnya, dianalisis lagi menggunakan metode USG untuk mendapatkan isu yang memperoleh nilai paling tinggi. Dan didapatkan core isu yaitu kurangnya kegiatan penanaman pendidikan karakter di SDN 2 Pelawangan pada tahun 2021 yang mendapatkan nilai 15. Selanjutnya, penyebab isu tersebut dianalisis lagi menggunakan diagram fishbone. Dan ada 4 faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Yang pertama, dari faktor men, yaitu kurangnya kepedulian guru terhadap perkembangan karakter peserta didik, dan kurangnya kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, dari faktor mesin atau teknologi, yaitu adanya pengaruh buruk konten negatif karena perkembangan teknologi yang pesat. Dari faktor metode, yaitu belum adanya pendekatan sosialisasi anti-bullying, dan kurangnya pemberian reward dan punishment. Selanjutnya, dari faktor milieu atau lingkungan, yaitu kurangnya peran dan pengawasan orang tua peserta didik. Selanjutnya, dampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan adalah semakin memburuknya karakter dan moral peserta didik. Yang kedua, terjadinya sikap permusuhan antar peserta didik atau tindakan bullying, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Yang ketiga, terbentuknya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yaitu tidak dapat membentuk pribadi peserta didik yang baik, bijaksana, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, muncullah gagasan pemecah isu untuk mengatasi isu tersebut dalam 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan dewan guru terkait rancangan aktualisasi. Kegiatan yang kedua, membuat banner 7S, yaitu senyum, salam, sopan, santun, sabar, dan semangat. Kemudian menerapkan budaya 7S. Yang keempat, kegiatannya yaitu membuat jamdis atau jam disiplin. Yang kelima, pembiasaan Cilanda atau cinta lagu nasional dan lagu daerah. Yang keenam, yaitu sosialisasi anti-bullying kepada peserta didik. Kegiatan yang ketujuh, sosialisasi digital parenting kepada orang tua peserta didik. Yang kedelapan, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan dewan guru. Tahapannya yaitu melaporkan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, melaporkan rancangan jadwal dan teknis pelaksanaan pada mentor. Yang ketiga, melakukan koordinasi bersama dewan guru terkait rancangan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan tersebut terkait dengan nilai dasar PNS Aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, untuk mewujudkan misi ke-8 SDN 2 Pelawangan, dan nilai organisasinya yaitu inisiatif dan integritas. Kemudian untuk kegiatan kedua, yaitu membuat banner 7S, untuk tahapannya yaitu mencari referensi banner yang menarik, yang kedua membuat desain banner 7S, yang ketiga mencetak banner 7S, dan yang keempat adalah menempelkan banner 7S, keterkaitan dengan nilai aneka, dan mewujudkan misi keempat SDN 2 Pelawangan untuk nilai organisasinya yaitu kreatif, inovatif, dan inisiatif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menerapkan budaya 7S, langkah kegiatannya yaitu menyambut kedatangan peserta didik di halaman sekolah dengan menyapa dan tersenyum penuh semangat setiap pagi. Kemudian yang kedua, memberikan semangat kepada peserta didik di awal pembelajaran. Kegiatan tersebut terkait dengan nilai aneka dan mewujudkan misi ke-13 SDN 2 Pelawangan untuk nilai organisasinya adalah kreatif, inovatif, dan inisiatif. Selanjutnya untuk kegiatan keempat yaitu membuat jamdis atau jam disiplin. Untuk tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi, yang kedua menyediakan alat dan bahan, yang ketiga membimbing dalam pembuatan jam disiplin, yang keempat menjelaskan cara kerja jam disiplin, yang kelima pemberian reward dan punishment yang mendidik. Untuk keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan ini mewujudkan misi ke-12 SDN 2 Pelawangan dan nilai organisasinya yaitu kreatif dan inovatif. Untuk kegiatan yang kelima, yaitu pembiasaan Cilanda, kegiatannya
Tahapannya adalah membuat handbook Cilanda yang berisi teks lagu nasional dan lagu daerah. Yang kedua, membagikan handbook Cilanda kepada peserta didik. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah secara bersama-sama. Kegiatan ini mewujudkan misi keempat dan ke-10 SDN 2 Pelawangan untuk nilai organisasinya yaitu kreatif, inovatif, dan pembelajar. Untuk kegiatan yang ke-6, yaitu sosialisasi anti-bullying kepada peserta didik. Tahapannya adalah konsultasi dengan kepala sekolah, yang kedua membuat jadwal sosialisasi, yang ketiga menyusun materi sosialisasi dalam bentuk PowerPoint, yang keempat pelaksanaan sosialisasi. Terkait dengan nilai aneka dan mewujudkan misi keempat dan ke-10, nilai organisasinya adalah integritas. Kemudian untuk kegiatan ke-7, yaitu sosialisasi digital parenting kepada orang tua peserta didik. Untuk tahapannya, yaitu konsultasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang kedua, membuat jadwal sosialisasi. Yang ketiga, menyusun materi sosialisasi. Dan yang keempat, yaitu pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan tersebut terkait dengan nilai aneka dan mewujudkan misi ke-8 SDN 2 Pelawangan dan nilai organisasinya, yaitu inisiatif dan integritas. Yang terakhir, kegiatan ke-8 adalah menyusun laporan aktualisasi untuk tahapannya. Yang pertama, menyusun laporan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi final terkait susunan laporan aktualisasi kepada mentor. Yang ketiga, membuat PPT untuk seminar aktualisasi. Kegiatan tersebut terkait dengan nilai aneka, mewujudkan misi ke-8 SDN 2 Pelawangan untuk nilai organisasinya, yaitu inisiatif dan integritas. Berikut merupakan rekapitulasi rencana habituasi NNBPNS Aneka yang mana dalam 8 kegiatan tersebut diaktualisasikan untuk nilai akuntabilitas jumlahnya adalah 7, nasionalisme 8, etika publik berjumlah 8, komitmen mutu berjumlah 10, dan anti korupsi berjumlah 8. Kemudian berikut adalah jadwal rencana kegiatan habituasi mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 8 terlaksana 30 hari mulai dari 22 September sampai 27 Oktober tahun 2021. Selanjutnya adalah antisipasi dan strategi dalam menghadapi kendala. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan Dewan Guru terkait rancangan aktualisasi. Kendala yang mungkin terjadi adalah tidak semua Dewan Guru dapat hadir. Antisipasi dan strateginya berkomunikasi dengan Dewan Guru dan melakukan kesepakatan waktu. Untuk yang kedua, membuat banner 7S. Kendalanya desain yang kurang menarik dan peletakan banner yang kurang strategis. Untuk antisipasinya, mendesain banner semenarik mungkin dan meletakkan banner di tempat yang strategis. Untuk yang ketiga, menerapkan budaya 7S. Kendalanya kurangnya rasa empati dan sadar diri untuk menerapkan 7S. Antisipasi dan strateginya yaitu menumbuhkan rasa sadar diri dan membudayakannya setiap hari. Untuk yang keempat, membuat jam disiplin. Kendalanya siswa lupa menunjukkan jam kedatangan. Untuk antisipasinya, setiap pagi guru memantau penggunaan jam disiplin. Untuk kegiatan yang kelima yaitu pembiasaan Cilanda. Kendalanya kekurangan waktu dalam melaksanakan pembiasaan Cilanda. Untuk antisipasinya yaitu kegiatan Cilanda dapat diintegrasikan dalam muatan pembelajaran. Untuk yang kegiatan keenam, sosialisasi anti-bullying kepada peserta didik. Kendala yang mungkin dihadapi adalah kurangnya ketertarikan mengenai edukasi anti-bullying. Untuk antisipasi dan strateginya, membuat materi sosialisasi anti-bullying kepada peserta didik yang menarik. Yang ketujuh, kegiatan sosialisasi digital parenting kepada orang tua peserta didik. Untuk kendalanya yaitu mungkin ada kendala pemadaman listrik secara tiba-tiba. Untuk antisipasi dan strateginya, menyediakan print-out materi sosialisasi anti-bullying. Untuk yang ke-8, kegiatan membuat laporan aktualisasi, kendalanya kekurangan waktu dalam menyusun laporan aktualisasi. Antisipasi dan strateginya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar selesai sesuai jadwal. Kemudian saya berkomitmen, insya Allah akan melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silvi buat presentasi rancangan aktualisasinya. Bagus. Sama-sama, Ibu. Oke. Nah, sekarang saya pertama-tama saya minta
kesediaan Bapak Mentor, Pak Agus, untuk memberikan penguatan kepada Silvi atas rancangan aktualisasinya. Pak, waktunya paling lama 10 menit paling lama. Silakan Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Bu. Ya, sekarang saya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Bisa saya lanjutkan, Bu Mary? Ya. Sekarang saya persilakan Pak Agus untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasinya Silvi, Pak. Silakan, Pak. Waktunya paling lama 5 menit ya, Pak, karena sudah banyak waktunya berkurang. Terima kasih, Bu Mary. Terima kasih, Pak ya. Begini, Bapak, Ibu semuanya, Bu Silvi ini mengambil judul optimalisasi kegiatan penanaman pendidikan karakter di Keuangan tahun 2021. Rasanya memang sudah tepat karena memang secara geografis sekolah kami ini berada di lingkungan itu memang sedikit membutuhkan perhatian yang sangat serius karena memang tradisi, milieu, dan culture yang ada di sedikit berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan pada umumnya, apalagi di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, visi kami yang ketiga itu ada penekanan di bidang karakter. Ini Mbak Silvi mengambil judul semacam ini, optimalisasi kegiatan penanaman karakter, ini sudah cukup relevan dengan visi kami, dan ditambahkan dengan di misi kami yang keempat dan yang ke-13, di mana di sana berbunyi, melakukan pembelajaran yang mendorong pengembangan karakter mulia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dan di misi yang ke-13, yaitu mengembangkan nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, dan nilai-nilai ketimuran melalui pembiasaan-pembiasaan. Oleh sebab itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa pengambilan judul rancangan aktualisasi Mbak Silvi ini sudah tepat dengan visi dan misi sekolah kami serta nilai-nilai organisasi sekolah kami. Singkat saja kami sampaikan karena kami harus ada acara lagi Bapak Ibu semuanya, karena ada acara coaching teknik di dinas untuk sekolah penggerak. Jadi mohon maaf, mungkin kami setelah menyampaikan penguatan ini, saya pamit untuk meninggalkan Zoom ini dan kami serahkan semuanya kepada Mbak Silvi dan Bu Mentor. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih buat waktunya, penguatannya untuk Silvi. Oke. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Evaluator, Pak Subangkit Mulyono, untuk memberikan masukan arahan kepada Silvi. Silakan Pak. Terima kasih Bu Mary yang terhormat, Pak Agus yang terhormat sebagai mentor, dan Mbak Silvi yang saya mau banggakan. Terima kasih. Saya di sini juga sebetulnya kurang pede juga karena kami biasanya sudah punya kebiasaan ada beberapa teknik menguji. Barangkali nanti kalau tidak sesuai dengan LAN mohon diperbaiki Bu Mary. Ya, silakan Pak. Yang pertama kami akan membahas tentang metodologi. Kemudian yang kedua substansi nanti ya Mbak Silvia. Ya, yang Bapak. Metodologi itu saya ingin tanya, judul itu diperoleh dari mana? Dari identifikasi isunya Pak, core isu yang ditetapkan Bapak. Hanya itu? Dari substansi mata pelatihannya juga di WOG, pelayanan publik, dan di manajemen ASN. Ya, itu memang asalnya isu, wadahnya isu itu dari situ, diambilnya dari situ. Kemudian judul itu selain dari isu yang sudah terpilih, dari mana lagi?
Dari fokusnya Bapak, dari fokus lokusnya dan dari ada waktunya juga. Oke, waktu mungkin tidak ya, mungkin waktu ya. Jadi Iya, Bapak. judul itu sebetulnya ada 3 variabel. Ya, Variabel yang pertama itu variabel dependent, atau nanti ya, dibolak-balik nggak Pak? Iya, Variabel Pak. dependent itu berasal dari isu prioritas yang dipositifkan. Itu variabel dependent. Jadi misalnya rendahnya karakter siswa misalnya, maka positifnya adalah optimalisasi karakter, kan betul sudah. Nah kemudian kok bisa terjadi perbaikan karakter? Ada variabel namanya independen, variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang berasal dari strategi, ya kan, dari strategi. Sehingga biasanya bahasanya, misalnya contohnya ini, misalnya buat contoh, meningkatnya pemahaman matematik siswa kelas 4 misalnya, melalui hasrat variabel independennya, melalui misalnya permainan kartu matematik, ya gitu. Jadi variabel dependennya itu meningkatnya pemahaman matematik siswa kelas 4 SD misalnya. Variabel independennya yaitu melalui penggunaan atau permainan kartu matematik bisa gitu, atau kartu apalah silahkan saja. Jadi judul itu sebetulnya berasal dari satu variabel dependent, yaitu yang positifnya isu yang terpilih, kemudian variabel independen. Kenapa disebut dependen tadi? Karena tergantung pada variabel independen. Nah, variabel independen itu yang strateginya. Jadi seharusnya judulnya misalnya ini ya, misalnya optimisasi kegiatan penanaman pendidikan karakter melalui apa, gitu. Iya, Pak. Ya kan? Saya tadi bagus, saya sudah membaca, ada banner, ada budaya 7S, ada bullying, anti bullying, jam disiplin jalan. Saya kira sudah bagus ini. Terima Ya kan? kasih, Bapak. Nah, jadi nanti gimana caranya supaya di judul itu muncul variabel independennya, yang strateginya, Ya, merupakan kesatuan dari apa yang dilakukan Mbak Silvi. Saya kira metodenya cukup bagus, banyak sekali, dan kami berharap ini sebagaimana Pak Agus tadi sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua dari substansi, saya hanya ingin tanya saja, di tujuan nomor 1 itu Anda akan mengaktualisasikan aneka, betul kan? Iya, Bapak. Ya, betul, aneka. Jadi sudahkah Anda pikirkan apa saja caranya mengaktualisasikan setiap unsur aneka? Sudah, Pak. Dalam setiap kegiatan saya kaitkan dengan aneka. Misalnya untuk kegiatan yang pertama ada berkonsultasi dengan mentor dan dewan guru, akuntabilitasnya itu dengan kejelasan, misalnya berikut adalah program-program yang akan saya lakukan. Kemudian nasionalisme, dalam berkonsultasi tersebut saya mengedepankan musyawarah, Pak, yang mana musyawarah itu masuk ke dalam Pancasila, sila keempat, Bapak. Untuk yang ketiga, etika publik, misalnya dalam menyampaikan koordinasi tersebut, saya bersikap sopan santun kepada Dewan Guru. Untuk yang komitmen mutunya, adanya kegiatan-kegiatan ini, itu bisa menjadi perbaikan mutu selanjutnya. Kemudian untuk anti korupsi, misalnya saja saya jujur dalam menyampaikan gagasan saya, karena dimungkinkan ada kendala-kendala, Pak. Jadi saya jujur, misalnya kegiatan ini kendalanya mungkin seperti ini, Bapak Ibu, seperti itu, Pak. Untuk contohnya implementasikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kira sudah terpikir di situ. Ya. Kemudian kalau misalnya ini indikator apa saja misalnya di etika, misalnya indikatornya apa? Etika kan tidak misalnya, hanya sopan, santun dan sebagainya. Apa saja kira-kira? Untuk etikanya, misalnya berorientasi pada pelayanan, Pak. Mungkin. Apalagi? Berorientasi pada pelayanan, sopan santun, kemudian bekerja sama bersama Dewan Guru untuk melaksanakan aktualisasi ini. Gini aja, Anda nanti bisa melihat di materinya ya. Iya, Pak. Di materinya itu di etika. Iya. Etika publik itu banyak itu sebenarnya.
J, Bapak. Jadi misalnya mulai nilai-nilai dasar etika saja 11 kan. Anda ambil yang sekira applicable, ya kan? J, terima kasih Kemudian yang Bapak. kode etik itu ada 12, itu bisa diambil yang kira-kira applicable juga. J, Jadi misalnya atau dimensi etika juga ada beberapa hal yang penting, misalnya misalnya ini harus netral, misalnya gitu, dalam etika harus netral dan sebagainya. Kemudian juga ada nilai-nilai kejujuran, ya kan? Di etika ada itu. Kemudian solidaritas, kemudian keadilan, kemudian kesetaraan, ya kan? Kemudian ada ramah dan sebagainya. Silakan saja, ini ada semua di materinya ada, Mbak Silvi ya. Terima Jadi kasih, nanti Bapak. Anda kan membuat metrik jumlah etika berapa setiap kegiatan, ya kan? Ya, itu mengambilnya dari situ, mengambilnya dari beberapa macam sumber tadi itu, yang khusus di etika. Bapak. Ya. Jadi setiap kegiatan diharapkan ada diharapkan ada akuntabilitasnya, ada nasionalismenya, sehingga lima-limanya harapannya ada. Tapi tidak harus dipaksakan. Kalau nggak ada ya nol berarti kan. Tapi kalau bisa diadakan. Ini kalau di kami ini Bu Mary, itu ada Bukapus dari Jakarta, itu minta harus ada, lima-limanya harus ada. Karena saya dulu juga tidak harus, kalau memang tidak ada ya nol, tapi Bukapus Bu Dr. Erliani itu minta semuanya harus ada. Nah, silakan nanti lima-limanya itu as much as you can kan gitu ya. Kalau bisa dibuat lima-lima ada, tapi kalau memang tidak ada ya apa boleh buat. Jadi jangan hanya diisi 1, 2, 3 aja. Minim 3 lah, minim itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya di komitmen mutu misalnya, itu kan ada misalnya ada ini ya, tepat waktu, tepat produk, ya kan? Tepat standar. Jadi masa di mutu itu sebenarnya ada, misalnya dikaitkan dengan pelayanan ya, ada SP, standar pelayanan. Standar pelayanan itu sebetulnya kualitas yang dijaminkan kepada customers. Jadi ada SOP itu dipakai untuk penyelenggara pelayanan, SP itu haknya yang dilayani. Sehingga kalau SP-nya tidak memenuhi syarat, customer itu boleh klaim, boleh mengklaim, diklaim. Kok hak saya yang ditulis di SP kok tidak terlaksana? Nah, di situ. Maka di komitmen mutu itu juga harus ada bagaimana menanggapi klaim mutu, misalnya gitu. Itu juga penting. Nah, ini yang perlu jadi kalau ada misalnya yang hubungannya dengan pelayanan ya, misalnya ada istilah tangible. Nah, tangible itu produk yang kelihatan. Kemudian ada handal. Handal itu tidak terlihat loyo, nah, kan misalnya gitu. Ini dikaitkan di etika bisa, dikaitkan di mutu bisa. Kemudian cepat, makanya targetnya target waktu. Kemudian kompetensi. Jadi kalau ada kekurangan kualitasnya, maka dengan cepat minta diperbaiki. Dan kita penyelenggara pelayanan harus siap untuk menanggapi klaim tadi. Kemudian aksesnya mudah, itu termasuk di mutu. Kemudian ramah, komunikatif, dan sebagainya. Ini ada di materi juga, Mbak Silvi ya. Nanti itu bisa dipakai untuk mempersiapkan kira-kira mutu yang akan dilakukan. Hanya di kegiatan, masing-masing kegiatan itu sudah terpikir, ya kan? Misalnya kegiatan kelima, misalnya gitu kan. Ini untuk aneka per ANEKA itu apa kira-kira yang harus saya, maka mungkin di metrik 3 itu bahasanya bahasa apa, bahasa yang future ya, baca future. Jadi saya akan misalnya gitu, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini, itu bahasanya berbeda. Nanti di metrik ini
pada saat capaian, maka saya telah, kan gitu. Kan? Ini membeda bahwa nanti antara target yang akan tadi dan realisasi yang telah tadi itu dibandingkan. Jadi saya akan melayani murid, ya kan, dengan apa tadi, misalnya dengan apa, saya juga ada yang belum tahu tadi, misalnya dengan Cilanda itu kan apa nggak tahu kan? Nah, nanti saya kan tidak tahu itu. Jadi nanti di actionnya itu actionnya sudah nyata, jadi definitif. Nah, actionnya itu definitif. Karena ini rancangan, makin definitif makin mudah digunakan. Jadi jangan hanya umum, misalnya akuntabilitas, nasionalisme. Jadi harus definitif, bukan harus, tapi seyogianya definitif supaya bisa dilaksanakan dengan enak. Karena kalau itu yang di materi habituasi itu, kalau kita itu menuangkan, ditulis definitif, kemudian disampaikan, dipresentasikan, itu bisa mencapai 80% profesionalisme kan? Itu bisa sampai gitu. Tapi dengan catatan pelaksanaannya itu bagus. Oleh karena itu tidak harus sama antara target dan pelaksanaan, tapi harapannya pelaksana capaian, maksud saya capaian lebih bagus daripada targetnya kan. Nah, kalau bisa di kegiatan, saran saya di kegiatan itu cara mendapatkan bukti aneka, ya kan? Karena tujuan Anda di aneka itu mengaplikasikan sehingga siswa berubah karakternya. Dengan aplikasi Anda aneka, siswa berubah karakternya. Ini tidak mudah ini. Kalau mungkin dari Pak Agus sebagai seorang pendidik, kalau merubah orang bodoh jadi pinter tidak terlalu sulit. Orang yang tidak terampil menjadi terampil agak sulit. Tapi orang yang tidak berkarakter menjadi berkarakter sangat sulit. Ya kan? Misalnya renang misalnya. Membaca teori renang gampang. Teori renang itu ini, tapi prakteknya lebih sulit lagi. Apakah setiap orang yang sudah hafal teori renang dimasukkan air itu terapung? Belum tentu. Nah, ya kan? Misalnya berhasil memahami apa itu renang, dimasukkan, sudah berlatih bisa renang, ya kan? Tapi apakah ada semangat juara kalau berlomba? Apakah ada semangat menolong orang kalau melihat ada orang kelebihan, ya kan? Lagi yang karakter. Maka karakter itu sangat sulit. Maka saya apresiasi pada Mbak Silvi, begitu banyak metode yang digunakan, ya kan? Ada apa tadi? Ada 7S, ada banner, ada anti bullying, ada jam disiplin, ada Cilanda. Ini saya apresiasi. Tetapi nanti di rancangannya tolong didefinitifkan. Ya, di semua aneka itu. Karena gongnya itu aneka. Gongnya itu di aneka, bukan di keterampilan teknik bersosialisasi dan sebagainya. Tapi memang karakter dan sebagainya itu bisa dirubah kalau kita juga memahami tentang teknisnya. Gimana kira-kira? Jadi ini intinya gini ya. Sekarang pertanyaan sedikit. Mengalirnya dari isu prioritas, kemudian menemukan strategi jadi judul, setelah judul muncul tujuan, ya kan? Setelah tujuan di breakdown di kegiatan. Jadi semua kegiatan, semua tujuan itu harus dijawab di kegiatan. Tidak ada yang tidak. Sehingga nanti di kesimpulan akhirnya nanti itu antara tujuan dan kesimpulan itu mur dan sekrup. Tahu kan mur dan sekrup? Ya, kalau ada tujuannya Mbak Silvia, tujuannya 3. Yang pertama itu aktualisasi aneka. Maka kesimpulan nanti pertama itu ada anekanya, ada jawaban tentang aneka. Jadi setiap kegiatan harus muncul mana aneka yang paling dominan. Apakah akuntabilitasnya, apakah anti korupsinya, atau etikanya. Silakan nanti kesimpulannya harus ada.
Dan yang kedua tadi hubungannya dengan, jadi tujuan kedua biasanya terkait dengan variable dependent, tujuan ketiga terkait dengan variable independent, atau dibalik juga nggak apa-apa. Oke, Pak. Karena judul itu bisa dependent dulu, bisa independent dulu. Misalnya judulnya, misalnya ya contohnya, yang Mbak ini, yang Mbak Silvi ini misalnya judulnya menerapkan dengan mempergunakan banner penerapan budaya 7S dan sebagainya untuk mewujudkan atau untuk optimalisasi kegiatan penanaman karakter siswa di SD mana, itu juga boleh. Tapi ini sudah bagus, tinggal ditambah melalui metodenya aja. Saya kira sudah cukup bagus. Judulnya hanya ditambahi variabel independennya. Ya, itu aja. Ya, sementara itu aja yang saya ketahui. Moga-moga nanti pelaksananya bisa lancar. Mohon bimbingan dari Pak Agus Edi Susanto, karena ini kalau berhasil itu nilainya mahal sekali karena karakter yang amat sangat sulit untuk merubah karakter. Ini kemarin Bu Mary ada judul yang bagus, yaitu Warung Kejujuran di SD Ngawi. Itu membuat warungnya ada, itu makan, bayar sendiri dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya makanan habis, uang tidak ada. Nah, berarti gagal itu ya. Itu ya, berarti. Nah, ini Anda tidak menggunakan kegiatan awal. Nah, kegiatan awal yang Mbak Silvi ini, yang harus ada penerapan 7S, kemudian apa tadi, yang Cilanda, disiplin dan sebagainya. Karena itu tidak bagus, hasilnya bukan tambah jujur, malah tambah semakin tidak jujur. Jadi siswa kelas 5 SD itu mengambil snack, nggak ada yang bayar. Ada jujurnya warung kejujuran. Mau ikut-ikutan yang ada di Jogja berhasil membuat warung kejujuran. Tapi ada kegiatan yang mendahulunya, dan kegiatan mendahulu ini strategi yang diambil Mbak Sili sudah bagus. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak Bangkit. Ya, terima kasih Ibu Mary. Barangkali itu aja yang kami sampaikan. Moga-moga bisa bermanfaat, tidak nambah bingung. Ya. Terima kasih Pak Subangkit buat masukan dan arahannya untuk Silvi. Sekarang Silvi saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapannya terhadap masukan dan arahan dari Pak Subangkit. Silakan. Ya, terima kasih Bu Mary atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Subangkit karena telah memberikan masukan dan arahan kepada saya, sehingga nanti bisa saya perbaiki kembali untuk rancangan aktualisasinya. Untuk judulnya akan saya perbaiki, kemudian untuk matriknya juga akan saya lebih kaitkan dengan nilai aneka, tetapi menggunakan kata future atau saya akan, seperti itu nggih Bapak. Kemudian akan saya perbaiki lagi, untuk yang masih belum tepat akan saya perbaiki sesuai arahan dari Pak Bangkit. Terima kasih. Demikian tanggapan dari saya, Ibu Mary. Oke, terima kasih Silvi buat tanggapannya. Saya mau bertanya sekali lagi nih sama Pak Subangkit. Ada lagi Pak yang mau diarahkan? Sudah cukup Bu, nanti cukup. Biasanya kalau pada W Japri kalau itu biasa. Ya. Oke, Pak Subangkit. Kemudian nomor HP-nya Pak Bangkit berapa? Japri biasanya gitu. Terima kasih Pak Subangkit. Nah, sekarang Silvi tutup presentasinya. Ya. Baik, terima kasih. Demikian adalah pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, mari kita beri aplaus buat Silvi telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan baik ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kembali Bu Mary, Pak Bangkit atas bimbingannya. Ya. Oke. Nah, sekarang kedua Bu berarti ya.
Teguh Adi